Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran kepadamu. Dan biarlah puji-pujian penyembahan ini menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami memohon kepadamu pengurapan Engkau berikan kepada kami. Dan kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa dalam-Mu Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis setan yang ingin mengganggu pelayanan kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami sehati mengikatnya, menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman-Mu, kami ikat dan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Renungan kepada kita ambil dari Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Yesus mengutus murid-muridnya dan terangkat ke sorga. Kita bergantian membacanya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduklah di sebelah kanan Allah. Bersama-sama mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Haleluya. Hari ini adalah hari perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana Dia telah bangkit, telah naik ke sorga. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga? Kalau kita melihat dari ayat ini, maka jelaslah bahwa Yesus naik ke sorga untuk memberikan tugas kepada kita, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dikatakan di situ, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku, yaitu demi nama Yesus Kristus. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maupun mereka tidak celaka. Mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Lalu Yesus terangkat ke surga. Yesus naik ke surga memberikan misi kepada kita, yaitu untuk memberitakan firman Allah. Disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus, dan kepada kita sekarang ini ditugaskan hal itu.
Karena kita adalah murid. Yang merasa murid, katakan sebelah kiri kanan saudara, selamat pagi murid Tuhan Yesus. Selamat pagi murid Tuhan Yesus. Jangan diam. Karena dikatakan yang bukan murid Tuhan Yesus tidak akan bertemu. Siapa merasa murid di sini? Saya mau buka Alkitab ya di Lukas. Di Lukas ayat yang terakhir dikatakan di situ, Lukas 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka yang terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi yang disebut murid dibawa keluar kota, di kota Betania, untuk memberkati mereka. Jadi saudara, murid itulah yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus nanti ketika dia datang. Saudara merasa murid? Haleluya. Jadilah murid Kristus Yesus. Kembali kepada Markus tadi. Yang pertama, bahwa Yesus naik ke surga untuk memberikan tugas kepada murid-muridnya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Murid-murid Yesus Kristus telah dipanggil oleh Tuhan. Semuanya mati. Dan kitalah murid-muridnya pada hari ini. Marilah kita memberitakan firman Tuhan. Saudara, tugas pelayanan, tugas misi ini bukan hanya para pendeta, bukan hanya para sintua, tetapi kita anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga? Yaitu Tuhan Yesus Kristus memberikan kesempatan kepada kita untuk membaptis orang-orang yang sudah percaya. Sebelum dibaptis orang-orang percaya itu, maka kita sebagai murid, kita akan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Kita menyampaikan kepada mereka apa itu baptisan. Baptisan adalah sebagai tanda pertobatan dari seseorang, meninggalkan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mati bersama Yesus Kristus dan bangkit bersama Yesus Kristus, dan dia menjadi lahir baru dan hidup baru. Kita menjelaskan kepada mereka firman Allah, barulah dibaptis mereka sebagai tanda pertobatan mereka. Jadi seseorang yang dibaptis sebagai tanda pertobatan, yaitu mati bersama Yesus Kristus, bangkit bersama Yesus Kristus, naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan hidup bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Itulah tugas kita yang kedua, yaitu untuk membaptis orang-orang yang percaya. Yang ketiga, dari pembacaan firman Tuhan ini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Tugas murid Yesus yaitu mengusir setan-setan. Saudara diberi tugas, diberi kekuatan dan tenaga, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengusir setan. Yang siap mengusir setan, katakan
Jangan takut sama setan. Setan di bawah telapak kaki saudara. Karena firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Jadi di bawah telapak kaki kita iblis itu, otoritas surgawi telah diberikan kepada saudara untuk mengusir setan-setan. Engkau berkuasa terhadap setan-setan. Bukan setan yang menakut-nakuti saudara, tapi engkau yang menakuti setan itu. Yang percaya katakan amin. Saudara yang diberkati, hari-hari ini Tuhan telah memberikan tugas kepada kita untuk mengusir setan-setan. Sesuai dengan Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang yang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, ini tugas kita untuk membebaskan orang-orang yang terikat, yang tertindas, yang menderita. Yesus telah naik ke surga. Inilah yang kita lanjutkan pada hari-hari ini. Bukan hanya hamba Tuhan, maksud saya bukan hanya pendeta, tetapi seluruh hamba Tuhan yang ada di sini, yaitu jemaat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan ini? Ketika Yesus naik ke surga, maka ada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu menerima Roh Kudus, yaitu pencurahan Roh Kudus, sehingga murid-murid Yesus itu dilawan oleh Roh Kudus dan berbahasa roh. Amin. Minta kepada Tuhan Yesus Kristus supaya engkau dilawat oleh Roh Kudus. Yang keempat atau kelima, mengapa Yesus naik ke surga berdasarkan ayat ini? Yaitu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Tumpang tangan, doakan, maka orang yang sakit itu menjadi sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maupun mereka tidak celaka. Mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Yang percaya bahwa dia telah sembuh, katakan amin. Amin. Jadi kita diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang sakit. Yesus Kristus telah naik ke surga. Dia tinggalkan kuasa itu kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan bangsa menjadi murid. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku senantiasa menyertai engkau hingga akhir zaman. Baik kita mengusir setan, menyembuhkan penyakit, apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang diberkati, kembali kepada Lukas 24 ayat yang ke-50 tadi. Lukas 24 ayat yang ke-50 tadi,
yang mana dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mengapa Yesus naik ke sorga? Makna daripada Yesus naik ke sorga supaya murid-murid Yesus itu diberkati. Mengapa Yesus naik ke sorga? Supaya kita diberkati. Mau diberkati kan? Syarat diberkati harus kita taat kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kata berkat di sini adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan yang kita lakukan selalu berhasil. Itu namanya berkat. Syaratnya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam, dan ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Ini namanya berkat. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Tapi syaratnya itu ada 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Jadi kalau ada orang yang suka mencemooh, tinggalkan dia. Suka merumpi, tinggalkan dia. Supaya kita tidak diracuni oleh kata-kata mereka. Sekarang sedang ribut di Jakarta antara Ahok dengan Yusril, saling menjatuhkan. Tapi kalau itu tidak menurut firman, tinggalkan. Amin. Saudara yang diberkati, kenaikan Yesus Kristus ke surga, yaitu untuk kita diberkati. Selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di situ, jangan gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput engkau. Di mana aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, engkau tahu jalan ke sana. Lalu Thomas berkata, kami tidak tahu jalan itu. Lalu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus naik ke surga. Dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat baru. Yesus naik ke surga
untuk menyediakan rumah bagi kita masing-masing. Dan Yesus menyediakan rumah itu bergantung kepada bahan baku yang kita kirim dari dunia. Makanya firman Allah berkata, jangan kumpulkan hartamu di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri mencuri dan membongkarnya. Tapi kumpulkanlah hartamu di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak mencurinya. Dan di mana ada hatimu, di mana ada hartamu, disitulah ada hatimu. Harta kita di mana sekarang? Yaitu di sorga. Makanya kita hanya memikirkan, selalu kita pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Cepat atau lambat, suka atau saudara tidak suka, bumi pasti hancur. Cepat atau lambat, enak atau tidak, suka atau tidak, saudara pasti meninggalkan dunia ini, alias mula tuh dibakar. Debu kembali pada debu, tapi roh kembali kepada Tuhan. Jadi bergantung bahan baku yang kita kirim. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya doa, bahan baku pujian penyembahan, bahan baku hidup benar, bahan baku baca firman, bahan baku mau melakukan kehendak Tuhan. Itu bahan-bahan baku yang kita kirimkan. Bahan baku kita kirimkan persembahan persekutuan kita. Kita berikan persembahan kita yang telah ditentukan oleh firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, maka tertutup pintu sorga. Ketika Stefanus melakukan kehendak Tuhan, dia rela mati, dia dilempar dengan batu, dan dia katakan, jangan tanggungkan dosa itu kepada Allah. Alias atau dengan perkataan lain, walaupun dia dibunuh, tapi ampuni mereka Tuhan. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada akar pahit, tidak ada bersungut-sungut. Dan ketika dia mati, langit terbuka, sorga terbuka, dan dia lihat Yesus berdiri di samping Allah yang Maha Kuasa dan mengulurkan tangannya. Sorga telah terbuka buat dia. Marilah kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, maka sorga akan terbuka kepada kita. Enggak ada akar pahit, enggak ada sakit hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat 3 ini, yaitu Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat baru. Tempat itu luar biasa. Makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga, yaitu Yesus naik ke surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi umat manusia, di mana Yesus memperdamaikan kita dengan Allah yang Maha Kuasa.
sehingga nama kita, nama saudara, nama jemaat tercatat di dalam buku kehidupan. Sehingga ketika Yesus datang, dan Yesus berkata, masuklah di dalam tempat kerajaanku yang telah dibuat sebelum dunia ini dibentuk. Dan tidak ada lagi kertakan gigi di sana. Tidak ada kesusahan lagi. Tidak ada penderitaan. Enggak ada lagi ngantuk di sana. Enggak ada lagi. Kalau di bumi masih ada ngantuk, di gereja masih ada ngantuk, tapi tidak ada ngantuk di sana. Karena di sana pujian penyembahan terus. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi berdiri bersama-sama. Duduk. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Jadi kita datang kepada Yesus Kristus di surga hanya untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kalau dari bumi ini kita malas memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, maka nanti di sana mungkin saudara tidak bisa memuji, menyembah Tuhan. Maka disuruh pulang ke bumi. Haleluya. Tetapi kalau kita udah berlatih dari sekarang, maka kesenangan kita di surga. Aku gak mau pulang lagi ke bumi. Aku tetap di surga. Amin. Haleluya. Pasti kalau udah masuk surga gak ada yang mau pulang ke bumi. Haleluya. Karena di sana sejuk. Gak perlu lagi pakai AC. Enggak perlu lagi pakai matahari dan listrik yang sebentar-sebentar mati di bumi ini. Di sana tidak ada listrik, tidak ada matahari, tapi ada cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya Allah menerangi sehingga terang di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu penting kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Yesus mati, di mana Yesus menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia kembali kepada sifat keilahiannya. Dia kembali kepada kedudukannya semula sebagai Allah. Dan dia
naik ke surga untuk menggenapi apa yang telah dikatakan di dalam firman Allah dan apa yang telah dinubuatkan, yaitu untuk datang kembali menjemput saudara untuk menggenapi karya keselamatan itu, yang mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yang dituntut kepada kita pertama, yaitu kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kedua, yaitu percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu telah dibangkitkan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang telah naik ke surga, yang hari ini kita lihat telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita sudah percaya kepadanya, sudah mengakui dengan mulut kita, maka sudah pasti saudara mau dibaptis dengan baptisan selam yang belum dibaptis dengan baptis selam. Karena dengan dibaptis dengan baptisan selam, maka engkau telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau orang yang masih ragu-ragu, belum dibaptis selam, berarti belum sepenuh hati engkau percaya kepada Yesus. Nunggu apa lagi? Saya mengatakan 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, kalau saudara mati hari ini, lalu turiamu itu, turiamu amamoru, surgai atau neraka. Mengapa harus menunda-nunda? Penggerapan demi penggerapan firman Tuhan telah digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu saja yang masih belum digenapi oleh Tuhan dan akan digenapi, yang itu kedatangannya yang kedua kali. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nyata. Bangsa Israel di seluruh dunia sudah mulai kembali ke Yahudi. Antara lain tanda-tandanya itu, kalau kembali orang Yahudi bersatu, maka Yesus akan datang. Saudara yang diberkati, jangan tunda. Hari ini daftarkan nama saudara. Selama 2 minggu ini saya ada di sini. Sorry. 2 minggu di bulan depan saya ada di sini. Besok saya mau ke Jakarta, minggu depan kembali. Setelah itu nanti 2 minggu, mulai daftar nama saudara akan diarahkan untuk baptisan. Jangan tunda-tunda. Setelah diarahkan nanti, lalu diadakan pelepasan, baru dibaptis. Kalau pernikahan saudara tak jelas, saya mau bilang pernikahan saudara tak jelas, setelah dibaptis nanti baru peneguhan. Begitu keluar dari kolam baptisan, diteguhkan pernikahan. Mengapa? Kalau kau sudah dibaptis nanti, tahu-tahu pulang ke rumah, saudara rasa kedinginan, berpelukan lagi, terjadi hubungan seks, maka terjadi perzinahan. Makanya begitu keluar dari kolam, langsung diteguhkan. Karena saya memang tahu bahwa banyak jemaat kita yang tak jelas pernikahan. Saya harus katakan ini, antara lain itu, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Pernikahan saudara yang tidak jelas harus jelas di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita mempersiapkan